wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita banggakan, yang kita apresiasi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang. Kita berikan aplaus ke beliau. Beliau seorang tokoh inovatif, kreatif, dan multi talenta, sehingga banyak ide-ide, banyak gagasan yang beliau lakukan, sehingga Kota Padang menjadi kota yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk beliau beserta seluruh jajaran pimpinan Kasubag Kasih di lingkungan Kementerian Agama Kota Padang, Bapak Kepala KUA, kemudian para penyuluh, para penghulu, kepala sekolah yang telah berkolaborasi bersama Kementerian Agama hari ini dalam kegiatan Isyikul Muharram 1447 Hijriah, lebaran yatim, difabel, dan duafa. Terima kasih Pak Kemenak, terima kasih jajaran yang telah mengantarkan Kota Padang terbaik dua saja untuk tingkat kota Padang, untuk tingkat kabupaten itu Gunung Kidul. Jadi 98 kota di Indonesia yang terbaik mendapat penghargaan itu satu-satunya hanya Kota Padang. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu, anak-anak, yang pagi hari ini tentu sebuah kebahagiaan ketika kita bisa berbagi bersama dalam suasana Muharram 1447 Hijriah. Ini yang biasanya kita bicara lebaran itu hanya Idul Fitri, lalu berbagi zakat fitrah dan segala macam, tapi ternyata di Kementerian Agama ada kegiatan Muharram, lebaran yatim, difabel, dan duafa. Tepuk tangan Bapak Ibu sekalian, anak-anakku terutama. Rekan-rekan pers, media cetak dan elektronik, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama, izinkan saya menyampaikan rasa hormat, bangga, haru dari Wali Kota Padang, Bapak Fadli Amran. Beliau sampaikan beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena beliau sedang berada di Jakarta. Tetapi beliau ikut mempersamai kegiatan ini. Tadi disampaikan Pak Kemenak, beliau titip uang 10 juta rupiah. Amin. Jadi Pak Wali Kota kita tidak bisa hadir, tapi dia ikut mempersamai dengan berikan bantuan sebanyak 10 juta rupiah. Yang kedua, Kota Padang ke depan, hari ini dan ke depan, ingin kota ini masyarakatnya damai, peaceful, tentram, di tengah-tengah keragaman. Alhamdulillah 100 hari kepemimpinan Bapak Fadli bersama saya, kita sudah keluar dari zona intoleransi. Alhamdulillah. Dulu Kota Padang dikatakan kota intoleransi, kota yang tidak toleran. Alhamdulillah 100 hari kepemimpinan kita, Pak Fadli dan saya, lalu hasil survei sudah mengeluarkan Kota Padang, dan hari ini Kota Padang masuk kota toleransi. Mudah-mudahan ke depan bisa semakin bagus toleransinya, dan hari ini oleh Kementerian Agama Kota Padang diwujudkan dalam bentuk kebersamaan, sehingga hari ini tidak hanya Muslim tapi juga dari berbagai lintas agama ikut bersama-sama dan ikut menerima kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama hari ini. Beberapa waktu yang lalu, untuk memberikan energi, memberikan semangat, kita bersama-sama kemarin FKUB Kota Padang melihat dari dekat kota-kota, kabupaten,
yang dianggap bagus. Ternyata memang kuncinya satu, bagaimana membangun rasa persaudaraan, rasa kebersamaan sebagai sesama warga dan anak bangsa. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Padang di bawah pimpinan Bapak Fadli Amran tidak ada lagi yang namanya diskriminasi. Tidak ada lagi. Mulai dari pelayanan masyarakat. Hari ini, apakah pelayanan kesehatan, apakah pelayanan pendidikan, apakah pelayanan ekonomi, dan berbagai pelayanan-pelayanan masyarakat lainnya, tidak ada lagi diskriminasi membeda-bedakan. Tahun ini juga, ini ada kepala sekolah, saya lihat. Tahun ini juga, Pemda Kota Padang melalui APBD Kota Padang juga memberikan bantuan terhadap anak-anak yang sekolah di madrasah yang ada di Kota Padang. Selama ini kan yang dibantu itu oleh APBD kan cuma SD, SMP, sekolah-sekolahnya. Tapi hari ini ketika anak SD dapat bantuan seragam gratis yang tidak mampu, anak SMP dapat bantuan seragam gratis yang tidak mampu. Hari ini tahun ajaran baru sekarang ini, anak ibtidaiyah dan anak sanawiyah yang tidak mampu juga diberikan bantuan gratis oleh pemerintah. Begitu juga dengan bantuan-bantuan lainnya. Ini menandakan bahwa pemerintah Kota Padang, seorang tokoh pemimpin muda kita Pak Fadli Amran, beliau ingin mewujudkan, menciptakan suasana bagaimana Kota Padang ini ke depan menjadi betul-betul kota yang nyaman untuk siapa saja yang tinggal. Oleh sebab itu, 5 tahun ke depan, cita-cita besar beliau, Padang menjadi kota maju dan rakyatnya sejahtera. Itu mimpi 5 tahun ke depan. Maju, mudah-mudahan. Insya Allah sekarang sedang dirancang berbagai perencanaan, termasuk revitalisasi pasar. Itu pasar raya itu besok penopang ekonomi masyarakat dan menjadi kebanggaan kembali, tidak hanya Kota Padang, mudah-mudahan kebanggaan Sumatera Barat dan kebanggaan Indonesia untuk 5 tahun yang akan datang. Itu pasar raya itu akan diciptakan, dirubah mindsetnya. Apa mindsetnya? Pasar tidak lagi transaksi jual beli, tapi pasar menjadi tempat rekreasi dan hiburan keluarga. Ketika orang datang pergi berekreasi, di sana dia ingat akan kebutuhannya, baru dia bisa berbelanja. Jadi dengan demikian, kota ini menjadi tempat yang indah dan menarik. Yang kedua juga tempat-tempat destinasi seperti Pantai Padang, Air Manis, dengan konsep jelajah Padangnya. Dengan konsep jelajah Padang. Kemudian juga di bulan Oktober besok akan ada penilaian terhadap kota sehat. Mohon dukungan Bapak Ibu Kepala Sekolah, para penyuluh. Kita ingin Kota Padang bisa keluar sebagai kota sehat terbaik tingkat nasional. Sepakat Bapak Ibu? Nah, kita berharap demikian. Untuk Kementerian Agama juga di bulan November, FTQ Oktober akan mengikuti FTQ nasional tingkat provinsi Sumatera Barat. Doakan dan dukungan kita bersama bagaimana Kota Padang bisa keluar menjadi juara umum FTQ nasional Sumatera Barat. Oleh sebab itu, sedemikian banyak mimpi-mimpi dan cita-cita besar dari seorang wali kota Pak Fadli Amran, saya yang mendampingi beliau sebagai wakil wali kota. Tentu kita berharap bagaimana istilah kolaborasi yang kemarin kita dapatkan di Kementerian Agama, kolaborator, maka berkolaborasi inilah yang menjadi kekuatan kita di Kota Padang ke depan. Semangat kebersamaan. Untuk itu apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kamena, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Basnas dan Ketua Panitia, maka sesungguhnya hari ini berbagi dalam artian yang kaya, yang diberi kelebihan rezeki oleh Allah hari ini, memberikan, mencurahkan sebagian hartanya untuk saudara-saudaranya,
dengan tidak memilah siapa dia, tetapi kita semua bisa hari ini merasakan suasana itu. Ada agenda dengan RT RW, penyerahan dana insentif RT RW, tapi karena ada kegiatan di Kementerian Agama, saya minta tolong di cancel acara di RT RW nya. Saya pergi ke sini untuk menyapa Bapak Ibu sekalian. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengajak kita semua, seluruh tokoh-tokoh agama yang hari ini hadir, dari Katolik, dari Kristen, dari Buddha, dari Hindu, dari Konghucu, kita bersama-sama, karena Kota Padang ini adalah milik kita semua. Tidak mungkin Kota Padang ini diurus, diselesaikan oleh hanya wali kota dan wakil wali kota, kecuali baru bisa selesai kalau kita semua. Inilah yang disebut, berulang-ulang kami sampaikan, bagaimana menggerakkan segala potensi. Sekecil apapun potensi itu sangat berarti dan berharga untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita besar untuk 5 tahun ke depan di bawah pimpinan Bapak Fadli Amran. Yang kedua, kalau ada dalam kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang hari ini terganggu, maka sesungguhnya itu hanya proses untuk membawa kepada yang lebih baik. Hari ini sesaat ya, biasalah, nggak apa-apa ya, insya Allah bagaimana nanti ke depan. Oleh itu semangat kita juga ingin berubah, sampaikan oleh Pak Kamena dan Pak Ketua Basnas, maka yang diinginkan itu adalah sinergi, kolaborasi dan sinergi. Hari ini dibuktikan melalui kegiatan mustahik dan muzaki dan mustahik. Maka yang harus kita bangun itu adalah semangat kemandirian. Nah, semangat kemandirian. Ada sekarang ini kegiatan koperasi, ya, karena pendidikan dan kesehatan selama ini yang menjadi ranahnya Basnas, salah satu dari programnya. Sekarang pendidikan kesehatan sudah diambil alih oleh APBD Kota Padang. Maka nanti bagaimana program pemberdayaan masyarakat ke depan. Jadi mungkin untuk tahun depan Pak Kemena, kita mengonsep lagi program pemberdayaan. Jadi dana yang hari ini konsumtif, tapi kita ke depan bagaimana menyiapkan program-program yang produktif. Sehingga kalau hari ini kita nanti mendapatkan sembako, maka ke depan bagaimana kita bisa melahirkan sembako. Nah, itu yang kita kerjakan. Insya Allah nanti tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Yang penting semangat. Begitu. Apa artinya adalah Allah katakan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang marah. Nah, hari ini anak-anak penerima bantuan, penerima zakat, tapi ketika anak-anak sekalian punya motivasi dan semangat yang tinggi, insya Allah nanti Ananda akan menjadi orang yang berzakat. Setuju? Semangat. Selamat kepada Bapak Ibu semua yang hari ini penerima manfaat dari kegiatan lebaran yatim, difabel, dan duafa. Mudah-mudahan kegiatan kita ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ke depan akan bisa lebih baik dan lebih banyak lagi aktivitas yang akan kita laksanakan. Sekali lagi mudah-mudahan kepada para donatur yang telah ikut andil bersama-sama dalam kegiatan Festival Muharram 1447 Hijriah Kementerian Agama Kota Padang ini, mudah-mudahan rezekinya ditambah oleh Allah SWT, dan apa yang diberikan mudah-mudahan bermanfaat untuk si penerima. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima razaqta. Jazakumullah khairan katsira. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi Festival Muharram 1447 dan penyerahan bantuan kepada warga Kota Padang, Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi kita buka. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Wali Kota Padang untuk berada di tempat untuk menerima plakat Padang Kota Wakaf dari
Boleh mundur kawan-kawan.